Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum pengolahan data ekonomi kali ini, kita akan mencoba mempraktekkan limited dependent variable. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang mengenai regresi variabel dummy atau variabel biner yang letaknya berada di sisi kanan persamaan atau sebagai variabel bebas atau sebagai variabel independen. Nah, kemudian bagaimana jadinya ketika variabel dummy itu berada di sisi kiri persamaan atau sebagai variabel dependennya? Misalkan ada sebuah persamaan, dan ada Y alpha plus alpha X1 plus error, kemudian respon Y atau variabel dependennya ini adalah nilai 1 jika dia memilih bekerja, dan 0 jika tidak bekerja. Kemudian X-nya adalah perangkat karakteristik individu. Nah, pada masalah kali ini, kenapa kita tidak menggunakan regresi linear? Pertama, pendugaan OLS bisa berkisar pada interval lebih dari 0 dan 1, sedangkan responnya hanya 1 dan 0. Kemudian asumsi konstan varians akan tertolak karena varians tergantung pada X terhadap pengaruhnya terhadap N. Atau dengan kata lain akan mengalami isu yang namanya heterogeneity. Dan standar error juga tidak akan valid dan kesimpulan pada model persamaan bisa menjadi misleading. Sehingga pendugaan OLS dengan variabel independennya hanya biner yaitu 0 dan 1 itu tidak disarankan menggunakan OLS tetapi menggunakan respon lainnya dalam model regresi. Dan bagaimana solusinya? Solusinya di sini adalah menggunakan yang namanya link function. Link functionnya model persamaannya tetap bisa digunakan tetapi harus ditransformasikan menjadi seperti ini. Jadi kita akan mendapatkan mendapat bantuan dari link function ini. Jadi persamaannya tetap sama, hanya saja kita mendapatkan bantuan dari sebuah link function. Kalau di sini yang warna merah ini adalah G, fungsi dari NI. Yang mana G itu adalah link function. Apa itu link function? Jadi sebenarnya kita memerlukan sebuah transformasi link yang menghasilkan fitted value berkisar antara 0 dan 1. Karena respon variabel dependennya hanya ada 2, yaitu 0 dan 1. Nah, link function ini meyakinkan nilai expected probabilitasnya antara 0 dan 1. Dan ketika prediksi linear menurun, probabilitasnya akan semakin mendekati 0. Dan sebaliknya, jika prediksinya semakin meningkat, maka probabilitasnya akan mendekati 1. Kira-kira akan seperti ini. Ini adalah misalkan di sini ada logistic regression, kemudian kita transformasikan menggunakan link function. Kita ada probabilitas, ada odds, dan lain-lain. Nah, kemudian kurva nilai prediksinya akan berkisar seperti ini. Pendekatan pada respon biner itu sendiri atau limit dependent variable itu terdapat beberapa cara atau metode, tetapi kita di sini akan belajar di 3 metode, yaitu linear probability model atau LPM. Kemudian yang kedua adalah logit model, yang terakhir adalah probit model. Linear probability model sendiri sebenarnya ini adalah sama dengan OLS. Sama dengan OLS, kalau kita lihat di kurvanya, dia akan lurus seperti ini. Sama dengan di OLS. Karena menggunakan estimatornya OLS, nah kemudian masalahnya tadi sudah dijelaskan akan ada heterogeneity dan distribusinya tidak normal. Kemudian jika menggunakan logit model, asumsinya adalah jika error itu mengikuti sebaran nilai logistik. Nah, ini untuk probit yang kurvanya dash, garisnya dash, kemudian yang probit model, jika error itu diasumsikan mengikuti sebuah sebaran normal. Ya, jadi probit itu yang ini, probit ya. Jadi persebarannya lebih normal dibandingkan yang logit. Kira-kira seperti ini kalau kita aplikasikan pada kurva normal. Ini untuk probit, kemudian ini untuk logistik. Probit, logistik. Jadi kurva ini kita aplikasikan dalam kurva normal ini kita aplikasikan dalam sebuah kurva yang seperti ini. Yang hubungan antara predicted dan juga value-nya.
Oke, pertama kita akan belajar dulu mengenai linear probability model. Sini kita sudah punya kasusnya adalah model partisipasi tenaga kerja. Silakan bisa di-download datanya di sini menggunakan data emerald.dta. Kita langsung saja buka statanya. Kita buka statanya, kemudian kita coba cari datanya. Ini datanya saya drag, kemudian saya masukkan ke dalam stata. Oke, pertama linear probability model, kita coba deskripsikan dulu data yang akan kita pakai. Data yang kita pakai variabelnya sebenarnya banyak di sini, tapi kita hanya pakai beberapa. Kita coba deskripsikan dulu. Yang pertama variabel INLF, kemudian variabel NY kemudian ada eduk, Esper, age, kita pakai variabel age, kemudian kids LT6 dan kill at6. Kita coba deskripsikan terlebih dahulu. Nah, ini hasil deskripsinya. Jadi variabel INLF itu sifatnya adalah dummy, responnya biner, di mana satu itu jika dia bekerja sebagai level 4, ya sebagai bekerja pada tahun 1975. Dan 0 artinya lainnya, yang mana artinya adalah tidak bekerja. Jadi 1 itu bekerja, 0 tidak bekerja. Untuk variabel yang namanya INLF. Kemudian variabel lainnya yaitu NYIN, itu adalah family income dikurangi wage, family income dikurangi wage dikalikan dengan hours per 1000. Kemudian ada eduk adalah years of schooling atau lama tahun sekolah. Kemudian Esper adalah actual labor market experience, pengalaman bekerja. Age adalah usia wanita. Dan kids, ini jika ada kids LT1 ini maksudnya jika ada anak di usia kurang dari 6 tahun, dan kids age 6 ini adalah jika ada anak usia 6 sampai 18 tahun. Ini adalah variabel yang akan kita gunakan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 variabel, yang mana sebagai variabel dependennya di sini adalah INLF. INLF sebagai variabel dependent, karena kita akan belajar tentang respon biner. Ya, INLF ini responnya adalah biner, 1 bekerja, 2 tidak bekerja. Itu. Untuk untuk mengetahui nilainya, kita coba tab dulu. Tab INLF. In labor force. Tab INLF. Dan nilainya, kalau kita lihat ada 2, 1 dan 0. Yang mana 1 itu bekerja. Di sini observasinya terdapat 428 perempuan yang bekerja atau 56,84%. Kemudian yang tidak bekerja itu ada 43%. Ini akan menjadi variabel dependen kita. Kemudian untuk linear probability model, kita coba regress. Kita regreskan INLF. Langsung pakai ini aja. Oke. Kita ganti komanya menjadi regress. Regress INLF sebagai variabel dependent, maka dia diletakkan di pertama. Kemudian diikuti dengan seperangkat variabel independennya. Independennya adalah NYIN, eduk, Esper, age, kids, LT6, dan kids S6. Ini setelah itu kita enter, hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah estimasi biasa ya OLS, atau juga kita sebut sebagai linear probability model jika responnya adalah biner untuk variabel dependennya. Nah, seperti ini. Nah, kita coba predict. Ya, kita coba
keluarkan nilai fitted value-nya, komanya adalah predict, kemudian tuliskan nama variabel untuk fitted value-nya. Predict, ini saya namakan sebuah variabel namanya y_lpm, maksudnya y_lpm ini adalah variabel yang akan memuat nilai fitted value dari variabel dari model regresi ini. Seperti itu. Kita enter. Nah, sudah berhasil. Kalau kita lihat di variablesnya, di Windows variable, sudah ada variabel baru namanya y_lpm. Ini adalah nilai fitted value-nya. Nilai fitted value-nya. Kita coba buat grafik fitted value-nya. Namanya adalah pakai two-way, kemudian kita pakai scatter. Scatternya antara siapa? Antara IN, LF, dan juga nilai prediksinya. Nilai prediksi dari IN, LF yang kita namakan sebagai y_lpm. Atau Anda mau menamainya sebagai variabel lain, ya tidak masalah. Dan kemudian lfit IN, LF, kemudian ada y_lpm juga. Ini adalah komennya. Two-way scatter IN_LF y_lpm. Kemudian kita coba tarik juga garis fitnya, fitted value-nya pada IN_LF dan juga y_lpm. Kita enter. Nah, muncul grafiknya adalah seperti ini. Ya, muncul grafiknya seperti ini. Kalau kita lihat nilai fitted value-nya, ini 0. Ini adalah nilai prediksinya atau fitted value-nya. Ini 0 dan 1. Kalau kita lihat nih, fitted value-nya ya, garis ini, garis merah. Nilai fitted value-nya itu dia lebih dari 1 dan juga ada yang kurang dari 1. Ya. Jadi melebihi 0 dan juga 1. Ya, sehingga penggunaan LPM atau linear probability model pada variable dependent yang dia responnya adalah biner itu kurang tepat karena fitted value-nya itu dia bisa lebih dari 1 dan juga kurang dari 1. Padahal responnya hanya 0 sampai dengan 1. Seharusnya fitted value-nya ini adalah berkisar antara 0 dan 1. Tidak sampai lebih dari itu atau kurang dari itu. Ini adalah pembuktian bahwa penggunaan LPM itu tidak efisien dengan respon biner. Nah, oleh karena itu kita harus menggunakan model lain. Kita coba menggunakan yang namanya logit model. Logit model. Kalau kita lihat tadi, ini adalah linear probability model. Sudah dibuktikan bahwa garisnya tadi tidak sesuai. Ya, garisnya tadi adalah seperti ini. Nah, garisnya sama seperti yang di grafik ini. Nah, kemudian kita coba menggunakan logit dan juga probit model. Logit dan probit model. Kita balik lagi ke datanya. Kita coba mulai pertama dengan logit. Persamaan yang tadi, untuk regresinya saya ganti komennya namanya logit. Logit. Setelah logit, kemudian variabel dependent diikuti dengan seperangkat variabel independennya. Oke, kita coba. Hasilnya seperti ini. Ini adalah untuk logit, ya. Jadi agak sedikit perbedaan pada atasnya ini. Biasanya kalau ALS itu ada ada R square, ada adjusted R square, dan lain-lain. Tapi kalau di logistik itu dia hanya seperti ini. Nah, di logistik atau probit itu tidak ada R square dan juga adjusted R square. Di sini hanya ada pseudo R square. Karena di model logit sendiri itu R square-nya hanya R square pseudo atau semu seperti itu, ya. Jadi seperti ini. Oke.
Nah, bagaimana cara interpretasinya? Kalau untuk yang model LPM tadi, interpretasinya itu sama dengan OLS, sama seperti biasa dengan OLS. Tapi untuk logistik atau logit itu agak sedikit berbeda. Dan ini harus hati-hati saat menginterpretasikan hasil koefisien dari model logit. Ini adalah koefisiennya. Kita tidak bisa menginterpretasikan seperti halnya dengan OLS. Ini agak berbeda. Ya. Ingat bahwa dalam link function, dependent variabelnya adalah logit, kemudian logit atau log P per 1 min P. Ya, sehingga ketika koefisiennya adalah sebesar 0,229, ya misalkan di sini misalkan ada 0,22 seperti itu, maka step kenaikan pendidikan, ya di sini eduk ini koefisiennya adalah 0,22969, ya ini maka step kenaikan eduk 1 tahun itu akan menaikkan, tidak bisa kita langsung interpretasikan seperti OLS, melainkan akan menaikkan sebesar berapa? Sebesar eksponen 0,2269. Nanti bisa dihitung sebesar berapa. Nah, itulah hasilnya. Misalkan hasilnya dari eksponen 0,2269 ini adalah sebesar 1,445. Maka probabilitas individu untuk masuk ke pasar tenaga kerja adalah sebesar 14%. Ya, jadi tidak bisa kita interpretasikan sama seperti OLS. Ya, seperti ini misalkan ini ya. Nah, ini. Jadi, link function tadi kan dependent variable itu adalah log P 1 per 1 min P. Nah, untuk menaikkannya maka kita harus membuat eksponen dulu dari koefisien tersebut. Kalau kita dapatkan sebesar 1,44, maka cara membacanya adalah probabilitas individu untuk masuk ke pasar tenaga kerja atau untuk bekerja itu adalah sebesar 14%, bukan 22,69%. Seperti itu untuk logit model. Nah, karena pembacaan dari koefisien ini cenderung rumit dan kita harus transformasikan dulu kepada dalam eksponen. Nah, maka biasanya untuk model logit yang koefisiennya jarang digunakan, ya. Melainkan kita akan biasanya digunakan yang lain bukan koefisien supaya cara membacanya lebih mudah. Cara kedua untuk mengestimasi model logit adalah dengan menggunakan odds ratio dibandingkan dengan koefisien. Oke, untuk menggunakan yang namanya odds ratio, pertama kita masukkan komennya sama yaitu logit, kemudian variable dependentnya adalah NLF, kemudian ada NY in, ada juga eduk, expert, age, ada kids, ini saya klik aja di sini kids. Nah, untuk selanjutnya untuk latihan dalam interpretasi saya masukkan satu lagi variabel yaitu variabel city di sini. Nah, variabel city ini bentuknya adalah kategorikal, ya dummy seperti itu. Nanti supaya kita ada contohnya untuk bisa interpretasinya menggunakan odds ratio. Nah, untuk odds ratio tidak hanya cukup seperti ini, tambahkan juga opsi, OR. OR ini adalah untuk odds ratio. Jadi nanti akan ditampilkan odds ratio-nya. Kita enter. Nah, hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil estimasi logit dengan menggunakan odds ratio. Jadi yang di sini sudah tidak ada koefisien, tapi diganti dengan odds ratio. Odds ratio-nya di sini. Nah, untuk membaca odds ratio-nya sendiri juga ada caranya. Ada caranya yang agak berbeda dengan cara membaca dengan OLS seperti umumnya.